Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Pembacaan dari kitab Kejadian. Di Taman Eden, setelah manusia makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Manusia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Tuhan berfirman pula, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dan dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kuperbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan buah itu." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuplah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan pengualan engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikianlah sabda Tuhan. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Kami percaya, sebab itu kami berkata-kata. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memilih roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami pun juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami yakin bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadiratnya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, karena semakin banyak orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur yang semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami sama dengan merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Kami yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu kekal. Kami tahu bahwa jika
kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar. Allah telah menyediakan suatu kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang bukan buatan tangan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, datanglah orang banyak berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malah sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah orang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Maka marilah kita menyampaikan doa-doa kita dengan penuh iman dan harapan. Bagi para imam sebagai pelayan sakramen rekolisasi, semoga mereka selalu tekun dan setia mengamalkan tugasnya untuk mengentaskan jemaat dari dosa dan kejahatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemuka agama dan tokoh masyarakat, semoga mereka semakin gigih memerangi dosa dan kejahatan yang merorong tata kehidupan warga masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang diombang-ambingkan oleh godaan dosa dan kejahatan, semoga mereka lebih membuka hati bagi kuasa roh Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang tersiksa oleh perasaan bersalah dan menjauhkan diri dari persekutuan, semoga Allah menghampiri mereka lewat kepedulian para pemuka jemaat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah
agar kita semakin tekun mengupayakan kebaikan dan gigih membela kebenaran. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.